pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan komponen keterampilan manajemen kelas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Anggreni Pujalestari dengan NIM 180459 sebagai pemateri pertama. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas terdapat 6 prinsip dasar yang harus dipahami dengan baik oleh guru. 6 prinsip dasar manajemen kelas ini harus dipahami dan dalam pelaksanaannya agar kegiatan belajar mengajar jadi lebih efektif. Pertama, prinsip dasar hangat dan antusias. Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa semua peserta didik akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran jika gurunya bersikap hangat dan antusias. Nah, hangat di sini itu adalah sikap saling menyayangi dan penuh kegembiraan. Sedangkan antusias di sini merupakan sikap bersemangat dalam kegiatan mengajar. Sikap hangat dan antusias bukan hanya akan disenangi oleh peserta didik, melainkan pula akan menjadi guru yang tidak akan pernah dilupakan. Sini ada beberapa cara yang dilakukan oleh guru untuk membangun emosional antara guru dan peserta didik. Yang pertama ada tidak segan untuk menyapa peserta didik terlebih dahulu. Memang lazimnya yang muda harus menyapa yang lebih tua, tetapi tidak ada salahnya ketika guru dulu yang menyapa peserta didik. Hal itu juga dapat dilakukan oleh guru karena guru yang ramah dengan senyuman dan sapaan merupakan figur guru yang dapat mengayomi peserta didik. Yang kedua, ada membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan peserta didik. Menjabat tangan merupakan suatu kegiatan positif. Dengan berjabat tangan, kebencian bisa diredakan. Jadi hubungan antara seorang guru dan peserta didik dapat terjalin dengan erat. Lalu yang ketiga ada membuka keran komunikasi dengan peserta didik. Membuka keran komunikasi ini merupakan niat yang tulus dan penuh kasih sayang merupakan kunci utama agar terbentuknya pintu-pintu keharmonisan antara guru dan peserta didik. Yang keempat ada memperlakukan peserta didik sebagaimana manusia yang sederajat. Peserta didik memanglah belum dewasa dan sedewasa guru, tetapi jika guru ingin dihormati oleh peserta didik, guru pun harus menghormati peserta didik itu terlebih dahulu. Prinsip yang kedua ada prinsip tantangan. Setiap peserta didik akan menyukai tantangan yang mengusik rasa ingin tahunya. Itulah sebabnya guru memberikan tantangan yang dapat memancing semangat peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran. Di sini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan tantangan kepada peserta didik. Yang pertama, melakukan evaluasi sederhana secara berkala setiap minggunya. Evaluasi ini dapat diberikan oleh guru kepada peserta didik setiap minggunya. Misal, contohnya, evaluasi dilakukan ketika sebelum mata pelajaran berlangsung. Ya, kita akan melakukan tanya jawab kepada peserta didik tentang materi yang sebelumnya atau tentang materi yang minggu kemarinnya telah dibahas. Evaluasi di awal kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana penguasaan peserta didik tentang materi-materi pokok yang telah disampaikan. Yang kedua, ada mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai fakta di lapangan. Keterkaitan tersebut bisa berupa hubungan yang selaras antara materi pelajaran dengan fakta di lapangan. Yang ketiga, mengajarkan keterampilan hidup dalam kegiatan belajar pada peserta didik. Untuk mengajarkan keterampilan hidup yang menantang kepada peserta didik, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Ada melakukan eksplorasi atau menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang kedua ada memberikan kesempatan peserta didik untuk bereksperimen. Lalu yang selanjutnya ada membiasakan peserta didik untuk tekun dan selalu berkreativitas. Lalu mengadakan pasar karya untuk memamerkan hasil karya peserta didik. Dan yang terakhir ada melakukan kunjungan lapangan ke objek-objek dimiliki keterkaitan dengan materi pembelajaran. Prinsip yang ketiga ada bervariasi. Tujuan dari prinsip variasi ini adalah yang pertama untuk menarik dan meningkatkan perhatian
kepedulian peserta didik terhadap materi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang ketiga, ada menanamkan perilaku yang positif pada peserta didik. Lalu yang keempat, ada memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuannya. Variasi gaya mengajar ini dapat dilakukan ketika di tengah-tengah proses pembelajaran. Semisal kita memberikan permainan agar siswa tersebut tidak merasa jenuh atau bosan. Variasi gaya mengajar seperti variasi intonasi suara, variasi gerak anggota badan, dengan posisi guru dalam mengajar di kelas, serta menggunakan metode dan media pembelajaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nur Hikmah dengan NIM 1802228. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari Dwi Anggraini, yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, selain dari beberapa hal yang sudah dipaparkan tadi, prinsip-prinsip manajemen kelas juga meliputi keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. Nah, mengenai keluasan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluasan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik, serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit guru yang selalu mengeluh atas perilaku siswanya yang selalu ricuh, tidak mau diam, selalu ramai, bahkan mengantuk dalam kegiatan belajar. Sebagai guru yang bijak, guru tidak boleh langsung menghukum siswanya atau menyalahkan siswa tersebut. Akan tetapi, guru harus introspeksi diri terlebih dahulu, yaitu mengenai metode mengajarnya. Karena siswa bersikap seperti itu bisa jadi metode mengajar yang guru sampaikan tersebut terlihat membosankan atau monoton. Maka dari itu, guru harus menggunakan berbagai macam metode mengajar dan harus bisa memilih metode mengajar yang disukai oleh peserta didiknya, bukan hanya metode mengajar yang disukai oleh gurunya sendiri. Selanjutnya yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, pada dasarnya, mendidik dan mengajar menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal-hal yang negatif. Nah, maksud dari penekanan hal-hal positif di sini yaitu di mana guru harus memberikan contoh, memberikan komentar, memberikan tanggapan atau hal-hal yang baik kepada siswanya. Guru harus berpandangan baik terhadap siswanya tersebut agar siswa bisa percaya diri dan melakukan hal-hal yang terlihat baik, hal-hal yang baik untuk sekitarnya. Maka dari itu, guru harus memberikan contoh yang baik pula. Selanjutnya yaitu penanaman disiplin diri. Untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, guru diharapkan dapat memotivasi peserta didiknya untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan pengendalian diri serta pelaksanaan tanggung jawab. Nah, mendidik peserta didik untuk disiplin tidaklah mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, mendidik peserta didik untuk disiplin harus dilakukan sepanjang waktu. Nah, setelah guru mengetahui berbagai prinsip-prinsip manajemen kelas, guru juga harus menguasai berbagai komponen keterampilan manajemen kelas. Apa itu komponen keterampilan manajemen kelas? Yaitu keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam menyelesaikan tugasnya sebagai manajer kelas. Lalu, apa sajakah komponen keterampilan manajemen kelas yang harus dikuasai oleh guru dalam mengelola kelas? Nah, menurut Moh'uzer Usman, setidaknya ada 4 komponen keterampilan manajemen kelas. Yang pertama yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, di antaranya seperti
mendengarkan secara simpatik ide-ide yang dikemukakan oleh peserta didik, memberikan respon positif terhadap pemikiran peserta didik, membangun hubungan saling mempercayai. Yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasi, diantaranya seperti memvariasikan kegiatan yang mencakup penyediaan ruangan, peralatan, dan cara pelaksanaannya, lalu membentuk kelompok yang tepat, lalu mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar sesuai kepada peserta didik, wali murid, dan kepala sekolah. Yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, diantaranya meliputi memberikan penguatan, mengembangkan supervisi proses awal, mengadakan supervisi proses lanjut, dan mengadakan supervisi pemanduan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu diantaranya seperti membantu peserta didik menetapkan tujuan belajar, menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan belajar, merencanakan kegiatan belajar secara bersama-sama, bertindak atau berperan sebagai penasihat bagi peserta didik, serta membantu peserta didik menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Julija Permata Indah dengan NIM 1806014. Saya di sini pemateri ketiga dari kelompok 3 yang akan melanjutkan pemaparan mengenai komponen keterampilan manajemen kelas. Nah, dapat kita lihat bersama pada slide ke-8. Menurut Saiful Bahri Zamaras, setidaknya ada 2 komponen keterampilan manajemen kelas yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kelas yang optimal. Nah, pada komponen ini sangatlah berkaitan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebagai kegiatan yang berhubungan dalam keterampilan, kita harus melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada sikap tanggap. Nah, sikap tanggap ini ada memiliki poin-poin penting lainnya. Yang pertama yaitu memandang secara seksama. Nah, memandang semua peserta didik yang ada di dalam kelas secara seksama dapat mengundang dan melibatkan peserta didik dalam kotak pandang dan interaksi pribadi. Nah, hal ini ditampakkan dalam pendekatan guru untuk bercakap, bekerja sama, dan menimbulkan rasa persahabatan terhadap peserta didik. Nah, poin selanjutnya ada gerak mendekati. Nah, gerak guru dalam posisi mendekati kelompok atau individu di dalam kelas menandakan bahwa guru itu siap, minat, dan perhatian guru terhadap peserta didik. Selanjutnya ada memberi pertanyaan guru terhadap suatu kegiatan atau sikap yang ditunjukkan peserta didik diperlukan baik berupa tanggapan, komentar, maupun lainnya. Akan tetapi harus menghindari hal-hal yang mendominasi guru, misalnya dengan komentar atau pertanyaan yang mengandung ancaman. Nah, selanjutnya ada memberikan reaksi terhadap gangguan. Kondisi dalam kelas tidak akan selamanya tenang, pasti akan terdapat beberapa gangguan. Guru perlu menyadari gangguan tersebut dan tidak boleh dibiarkan. Teguran perlu diberikan kepada peserta didik untuk mengembalikan keadaan kelas. Nah, guru harus memberi teguran pada waktu sasaran yang tepat agar tidak terjadinya penyimpangan perilaku peserta didik. Nah, yang kedua tadi ada membagi perhatian. Manajemen yang efektif terjadi apabila guru dapat membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Nah, yang pertama ada visual. Guru dapat mengubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan pertama, lalu melirik pada kegiatan kedua, dan
guru dapat memperhatikan kegiatan kedua tanpa kehilangan perhatian dari kegiatan pertama tadi. Nah, yang selanjutnya verbal. Guru memberi komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik pertama. Namun, ia juga tetap memimpin dan terlibat dalam supervisi pada kegiatan peserta didik lainnya. Nah, yang ketiga ada pemusatan perhatian peserta didik. Nah, ada 7 yang dapat dilakukan oleh guru dalam memusatkan perhatian peserta didik. Yang pertama, memberi tanda, seperti menciptakan atau membuat situasi tenang sebelum memperkenalkan suatu objek atau topik materi dengan memilih peserta didik secara acak. Nah, selanjutnya pertanggungjawaban. Setiap peserta didik alangkah lebih baiknya diberikan pertanggungjawaban terhadap kegiatan individu maupun kegiatan kelas. Nah, yang ketiga ada pengarahan dan petunjuk kelas. Pengarahan dan petunjuk kelas dapat dilakukan kepada seluruh peserta didik di dalam kelas, kepada kelompok kecil maupun individu peserta didik dalam bahasa dan tujuan yang jelas. Nah, yang selanjutnya ada penghentian. Jika ada peserta didik yang menyela atau mengganggu peserta didik lainnya, guru secara verbal dapat menghentikan gangguan peserta didik tersebut. Nah, teguran secara verbal dibenarkan dalam pendidikan jika memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama ada tegas dan jelas tertuju pada peserta didik yang mengganggu dan kepada perilaku yang menyimpangnya gitu. Terus menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau mengandung penghinaan. Selanjutnya ada menghindari ocehan atau ejekan. Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena agar tidak terjadinya penyimpangan perilaku terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya ada penguatan. Penguatan terhadap peserta didik setelah tadi ada penghentian, itu perlu penguatan. Penguatannya yaitu dengan menggunakan penguatan yang positif. Jika peserta didik telah kembali atau telah tidak mengganggu peserta didik lainnya dan telah mengikuti kembali kegiatan yang telah diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada dengan memberikan penguatan positif kepada peserta didik lainnya yang tidak ikut mengganggu, namun bisa dijadikan contoh bahwa perilaku yang baik itu yang bagaimana. Selanjutnya ada kelancaran. Kelancaran atau kemajuan peserta didik dalam belajar merupakan indikator bahwa peserta didik dapat memusatkan perhatian pada pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Poin kedua, komponen yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Nah, berbagai strategi dapat dilakukan untuk mengembangkan kondisi belajar yang optimal, yaitu yang pertama dengan memodifikasi perilaku. Guru hendaknya menganalisis perilaku peserta didik yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi perilaku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Nah, selanjutnya guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas-tugas, yaitu mengusahakan terjadinya kerjasama antara peserta didik dan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, memelihara kegiatan-kegiatan kelompok, yaitu dengan memelihara dan memulihkan semangat peserta didik yang dalam menanggapi konflik yang timbul. Selanjutnya, poin selanjutnya ada menentukan dan memecahkan perilaku yang menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan perilaku yang dapat menimbulkan masalah dengan mengetahui sebab-sebab dasar yang melibatkan ketidakpatutan perilaku tersebut serta berusaha untuk menentukan pemecah masalah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.